Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aura Safa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review film Tare Jamenpar dengan mengaitkannya dengan kondisi anak disleksia di Indonesia. Sebelumnya mohon maaf, saya Farah Aura Safa baru mengerjakan tugas ini hari ini. Dan saya mohon izin agak sedikit membacakan karena sebelumnya saya sudah menulisnya terlebih dahulu. Maka jadi film ini itu menceritakan seorang anak yang bernama Ihsan Awasti yang berumur 8 tahun, dan Ihsan ini mengalami disleksia seperti kesulitan membaca, lalu menulis, mengeja, dan memahami simbol-simbol bahasa. Nah, akibat kesulitan tersebut, ia mendapatkan nilai yang buruk, terus sering dianggap anak yang malas, dan serta tidak memiliki motivasi belajar. Nah, padahal masalah yang dialami si Ihsan tersebut disebabkan oleh rendahnya kecerdasan. Nah, Ihsan ini sebetulnya memiliki kemampuan berpikir yang baik. Nah, lalu kreativitasnya juga tinggi. Kesulitan yang dialami ini merupakan karakteristik dari si disleksia tadi. Nah, yaitu gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan Ihsan membaca dan menulis. Nah, ciri-ciri disleksia ini yang pertama, sering tertukar huruf dan angka. Nah, jadi si Ihsan sering membalik huruf dan angka ketika membaca maupun menulis. Nah, kesulitannya itu di membedakan huruf, kayak bentuk hurufnya mirip seperti B kebalik dengan huruf D, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, Ihsan mengalami kesulitan mengeja. Nah, mengeja bahkan kata-kata sederhana. Nah, meskipun ia sudah berusia 8 tahun, ia tetap kesulitan gitu menghubungkan bunyi dengan simbol huruf yang sesuai. Lalu yang ketiga, ciri-ciri disleksia yang ketiga ini ada kemampuan membaca Ihsan ini jauh berada di bawah kemampuan anak yang seusianya. Nah, teman-temannya sudah dapat membaca dengan lancar, tapi Ihsan masih kesulitan. Nah, itu mengalami hambatan dalam mengenali kata-kata. Nah, lalu yang keempat, Ihsan ini sering menghindari tugas membaca dan menulis. Nah, karena aktivitas itu menimbulkan frustasi dan kecemasan. Nah, namun di sisi lain Ihsan memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Nah, ia tuh mampu menghasilkan gambar-gambar yang unik, terus memiliki cara pandang berbeda terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, dampak psikologis yang dialami Ihsan. Nah, ini tuh paling menyentuh dari film ini menurut saya, karena bukanlah kesulitan membaca, tetapi dampak psikologis yang muncul akibat kurangnya pemahaman lingkungan. Nah, karena si Ihsan ini terus-menerus mendapat kritik dan hukuman, Ihsan mulai menganggap dirinya tuh bodoh gitu. Ia menganggap diri tuh gagal. Jadi Ihsan itu akhirnya kehilangan rasa kepercaya dirian. Terus lalu ia menjadi pendiam, terus menarik diri dari lingkungan sosial dan kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, film ini juga menunjukkan bahwa masalah utama itu seringkali bukan disleksianya, melainkan stigma yang diberikan oleh lingkungan, bahkan orang tuanya. Nah, ketika orang tua dan gurunya itu hanya berfokus pada kekurangan anak tanpa memahami penyebabnya, situasi tersebut itu juga dapat terjadi pada anak di dunia nyata. Jadi bukan ketika guru dan orang tuanya hanya berfokus pada kekurangan anak tanpa memahami penyebabnya, nah kondisi emosional anak itu dapat memburuk gitu. Jadi bukan karena orang tua dan gurunya hanya fokus kepada kekurangannya, bukan emosionalnya aja. Jadi emosionalnya itu terus memburuk dan memburuk.
karena yang dilihatnya itu kekurangannya tadi, membaca, menulis, seperti itu. Jadi tidak diperhatikan kondisi emosionalnya. Nah, kondisi tersebut juga dapat terjadi di anak-anak dunia nyata. Anak dengan disleksia berisiko mengalami kecemasan, stres, rendah diri, bahkan depresi, apalagi kebutuhan belajarnya tidak dipahami dengan baik. Nah, film ini juga sebetulnya mengajak kita untuk berpikir jauh mengenai makna keberhasilan dalam pendidikan. Banyak sistem pendidikan masih menilai kemampuan anak berdasarkan nilai akademiknya saja. Nah, anak yang memperoleh nilai rendah sering dianggap tidak mampu, padahal setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, menurut saya, keberhasilan pendidikan seharusnya tidak hanya diukur dari kemampuan membaca, menulis, atau berhitung saja, tetapi juga dari kemampuan sekolah dalam membantu setiap anak berkembang sesuai potensinya. Nah, melalui tokoh guru seni yang bernama Ramsan Karahnikum, nah film ini tuh menunjukkan pentingnya identifikasi dini, asesmen yang tepat, dan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik tadi. Nah, ketika Ihsan mendapatkan dukungan yang sesuai, kemampuan dan kepercayaan dirinya tuh malah justru berkembang secara yang signifikan. Nah, jika dikaitkan dengan Indonesia, sebetulnya masih banyak anak dengan disleksia yang belum teridentifikasi secara tepat. Nah, tidak sedikit anak yang diberikan label malas, tidak fokus, atau kurang cerdas karena mengalami kesulitan membaca dan menulis. Selain itu, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai disleksia tadi di kalangan masyarakat maupun sebagian tenaga pendidik. Akibatnya, anak sering terlambat mendapatkan layanan yang sesuai. Nah, di beberapa daerah, akses terhadap psikolog pendidikan, guru pendidikan khusus, maupun layanan asesmen juga masih terbatas. Nah, hal ini itu menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendidikan yang benar-benar inklusif. Nah, penyelenggaraan pendidikan bagi anak disleksia di Indonesia. Nah, dalam sistem pendidikan Indonesia, anak dengan disleksia ini berhak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya melalui pendidikan inklusif. Nah, sekolah tuh perlu melakukan identifikasi dan asesmen untuk mengetahui karakteristik serta kebutuhan belajar peserta didiknya. Setelah itu, guru dapat melakukan berbagai akomodasi pembelajaran. Misalnya, menggunakan metode pembelajaran multisensori yang melibatkan penglihatan, pendengaran, lalu ada gerakan. Lalu memberikan waktu tambahan saat mengerjakan tugas atau ujian, dan bisa juga menggunakan media visual yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak tersebut. Nah, selain peran sekolah juga, kerja sama dengan orang tua itu sangat penting. Orang tua juga perlu memberikan dukungan emosional, membantu anak berlatih membaca secara bertahap, dan menghargai perkembangan anak yang dicapai. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.